Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Dari LPTK Universitas PGRI Palembang, perkenalkan saya, Heni Nur Oksida Utami, dengan NIM 20231721111 dari kelas prosa pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 8 Bandar Lampung, mengambil materi teks negosiasi kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, itu mulai pembelajaran kita kali ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, kalau sudah siap, tolong rapikan dulu bangkunya. Botol minum boleh disingkirkan. Oke, kertas-kertas yang tidak berkepentingan dengan pelajaran itu. Oke, sudah siap? Kedua kelas, mohon pimpin doa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan menyanyikan lagu wajib nasional agar kita mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita atas perjuangannya sehingga kita merdeka sampai saat ini. Oke, baik. Siapa yang bisa membantu untuk menyanyikan lagu? Nah, ya, Mbak Deska. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Terima kasih. Oke. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir hari ini. Sambil Ibu absen, kita akan mengingat pembelajaran kita sebelumnya, ya. Masih ada kaitannya dengan pelajaran kita kali ini. Airin, Aisyah, Arina, Aulia Fardea, Hadir, Bunga, hadir, Cynthia, Lydia, Ulan, Sakit. Oke, Lydia ada. Yolanda, Diana,
Ya, terima kasih atas kehadirannya di sekolah. Ya, jaga kesehatan karena sekarang waktunya masa hujan panas, jadi penyakit banyak sekali. Ya, jadi jaga kesehatan. Terus yang sakit, tolong diberitahu tugasnya apa pembelajaran kita hari ini agar dia tidak tertinggal pelajaran. Oke? Oke. Baiklah. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita kali ini membahas tentang apa, Nak? Negosiasi. Ya. Oke, sekarang kita, baiklah. Kita hari ini mempelajari materi tentang teks negosiasi. Siapa yang belum pernah bernegosiasi? Tidak pernah. Kira-kira apa ya? Negosiasi dalam bentuk apa itu? Tawar menawar. Terus? Apa lagi? Intan? Intan? Intan siapa, Bu? Ada dua. Oh iya, Intan Safilia. Sapila. Ada dua Intan, jadi panggil Intan. Intan siapa, Bu? Bingung ya? Dan yang mana Intan Safilia? Nah, kamu udah pernah bernegosiasi apa? Nah, Bu. Apa? Misalnya kalau uang jajan mau bayar kas, nego dulu. Bu, tambahin 5.000 sih mau bayar kas. Ya, berarti Intan bernegosiasi dengan orang tua. Ya, hampir rata-rata sudah pernah bernegosiasi dengan orang tua ya. Kira-kira pernah nggak negosiasi dengan bu guru? Nah, nego nilai. Nego nilai, iya. Nego Tugas pastinya. Bu, tugasnya boleh tidak diperpanjang waktunya, seperti itu ya hampir rata-rata. Jadi kita mempelajari tentang negosiasi dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah melakukan. Jadi keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari sangat penting. Nah, di sini terkadang kita bernegosiasi dengan bahasa yang tidak santun, dengan bahasa yang tidak baik, gitu ya. Mungkin cara bernegosiasinya belum tahu, ya. Selanjutnya, nah di sini kita akan mempelajari tentang membuat teks negosiasi. Ya, bagaimana cara membuat teks negosiasi? Oke. Unsur-unsur teks negosiasi siapa yang tahu? Strukturnya. Iya, struktur. Coba Deska. Struktur teks organisasi itu ada 7. Oh, negosiasi. Iya, negosiasi. Yang pertama itu ada orientasi, terus yang kedua permintaan, 3 pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Bisa? Benar ya? Berarti ada berapa itu? 7. Udah tahu semua. Oke. Dari tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Kita mampu menganalisis struktur dan unsur kebahasan sebuah teks. Ya. Yang kedua, kita mampu menulis. Bagaimana sih cara menulis teks negosiasi sesuai dengan urutannya, ya kan? Struktur dan kaidah pembahasan. Yang ketiga, menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Ini nanti untuk pembelajaran selanjutnya yang tujuan pembelajaran yang ketiga, karena ini proyek kita menggunakan aplikasi untuk membuat sebuah video ataupun komik tentang negosiasi. Nah, ini elemennya. Pada tahapan kalian kelas 10 yaitu masuk ke elemen capaian yaitu fase E, di mana menulis peserta didik mampu menulis. Ya, ini fasenya E yaitu menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan atau arahan, pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif dalam bentuk teks informasi dan fiksi. Kemudian peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian atau teks fungsional dunia kerja. Ya, bisa masuk ke dunia kerja, negosiasi dalam dunia kerja apa? Biasanya
Iya, naik gaji. Ya, penentuan gaji. Oke ya. Peserta didik mampu mengawali wahanakan satu teks ke teks yang lain. Ya, untuk tujuan ekonomi kreatif, peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisannya di media cetak maupun digital. Nah, ini dia manfaat pembelajaran kita kali ini. Coba Naya baca manfaatnya yang kita pelajari ini apa? Kira-kira kita mampu nggak menggunakannya? Manfaat pembelajaran. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Negosiasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun berbisnis. Iya, manfaatnya. Kita belajar negosiasi, manfaatnya dalam diri kita, bukan hanya sekedar untuk dalam kehidupan pribadi, ya. Di masyarakat kita juga butuh negosiasi. Saya bertetangga nih, punya halaman luas, nih ada pohon satu tengah-tengah. Pohon ini kan daun-daunnya mengotori kedua halaman kita dan halaman tetangga. Kita bisa bernegosiasi. Kita membersihkan halaman ini yuk. Saya pagi, kamu sore. Nah, itu kan negosiasi tuh. Ya kan? Ya. Dalam pemasyarakatan, dalam bisnis yang punya usaha, ya punya kerjasama dengan dunia lain, dunia perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita punya motivasi atau filosofi. Nah, di mana filosofi yang kita pelajari kali ini adalah filosofi ilmu adalah cahaya. Siapa yang memiliki ilmu, hidupnya akan bercahaya. Karena ilmu itu sangat bermanfaat sampai kapan? Ya. Ilmu menjadi cahaya karena ada orang-orang yang menyalakannya, yaitu kita semua. Manusia ini kalau mencari ilmu berarti menyalakan ilmu, menyalakan cahaya. Dunia tanpa cahaya berarti dunia tanpa ilmu itu sangat kosong. Ya. Cahaya menjadi penerang karena ada kaum yang bergerak memberi penerangan. Tak hanya sekedar dipelajari, ilmu pengetahuan juga harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ibarat kata cahaya matahari untuk kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan. Ya, siapa di sini yang nggak mencari matahari? Butuh semua. Ya, karena matahari semua dari pohon, tanah, air, manusia, hewan semua butuh. Kemudian diharapkan mampu membuat seseorang lebih mengenal tentang alam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Dengan tahunya kita mempelajari teks negosiasi, berarti kita tahu bagaimana cara bernegosiasi yang baik, tidak melukai perasaan orang, gitu ya. Terus kita bisa mengambil keputusan karena kita belajar. Kalau kita tidak punya ilmu, tiba-tiba kita ke pasar nih. Ini berapa Pak harganya? 10.000. 15 ya? Dia tidak tahu trik bernegosiasi, menawar. Harga 10.000 ditawar dia jadi 15.000. Apa nggak pernah penjualnya? Oh iya silakan. Seperti itu kan? Ya? Ya. Manfaat ilmu dalam untuk kehidupan sehari-hari berikut yaitu mampu membuat seorang bijaksana dalam mengambil keputusan, yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi berbagai persoalan. Ya, orang yang berilmu mampu menyikapi perasaan dan mampu berpikir logis, mampu berpikir jernih, dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, kita tawar-menawar emosi. Tapi kalau dia tahu trik bernegosiasi, tidak ada kata emosi yang disampaikan. Ya. Jelas ya? Oke. Baiklah. Selanjutnya kita simak tentang mengenal sang tokoh Indonesia yang terkenal sebagai negosiator.
Ini adalah tokoh negosiator pada zaman presiden pertama. Kenapa ibu ngambil ini? Pada zaman dulu, untuk orang-orang pintar yang menguasai 7 bahasa atau lebih itu sangat sedikit, ya. Makanya ini Kaji Agus Salim adalah legend, ya. Orang tua yang sudah tua tapi kepintarannya sangat dikagumi. Bahkan dari sikapnya dia sangat baik sekali, sederhana, ya, penyabar, dan memiliki kecerdasan yang sangat baik. 7 bahasa yang dia kuasai untuk bernegosiasi dengan negara-negara luar untuk Indonesia lebih maju. Ya, kalau sekarang menguasai berapa bahasa ya? Kira-kira kalian menguasai berapa bahasa? 2. Bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Jawa, bahasa daerah. Wit bahasa apa, Wit? Bahasa diri. Bahasa Indonesia? Bahasa Jawa, bahasa Inggris. Masuk bahasa daerah? Ya. Kalau dari Jawa ya bisa bahasa Jawa. Siapa di sini orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa? Bisa ya? Jawa. Orang Lampung aja bahasa Jawa lebih fasih. Lebih ini kan? Oke ya. Jadi orang pintar ya pasti sangat penyabar. Orang pandai, orang pintar itu pasti sangat penyabar. Seperti Gajah Wisata. Kalau sekarang tidak ya. Pintar penyabar nggak kalau orang pintar? Iya ya. Dia mampu menguasai cara berpikir, menguasai perasaan. Oke, selanjutnya, nah, akar permasalahan dalam pembelajaran kali ini yaitu motivasi menulis kalian masih rendah. Siapa di sini yang suka menulis? Ayo, bisa? Ayo, siapa yang bisa nulis? Tunjuk. Deska, suka menulis. Menulis apa, Deska? Novel. Menulis novel. Benar ya? Terus siapa lagi? Ziana. Menulis apa Ziana? Komik. Nanti pembelajaran selanjutnya Ziana fokus tuh karena dari yang kita tulis saat ini diubah menjadi bentuk komik projectnya, ya. Yang kedua, media pembelajaran kurang menarik. Yang mungkin ada pembelajaran kita yang tidak menggunakan media, bahkan hanya cenderung mengerjakan tugas-tugas saja. Kali ini kita dengan menggunakan model problem based learning, di mana problemnya itu adalah kurangnya kita menulis negosiasi atau menulis teks negosiasi. Jadi akar permasalahannya apa? Ya itu tadi, kita harus tahu struktur dan kaidah pembahasan teks negosiasi, ya. Dengan menggunakan media yang ditampilkan, mudah-mudahan kalian mampu menyelesaikan akar permasalahan ini. Oke, baiklah selanjutnya. Ya, akar permasalahan mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis dan memahami teks negosiasi dengan solusi terbaik, yaitu 1. Coba Aulia, baca Akar permasalahan mengenai rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis dan memahami teks negosiasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman peserta didik tentang struktur dan unsur-unsur teks negosiasi. Peserta didik belum memahami secara jelas tentang apa itu teks negosiasi, bagaimana strukturnya, dan unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam teks negosiasi. Hal ini menyebabkan peserta didik kesulitan dalam menulis dan memahami teks negosiasi. Mai Gita, baca nomor 2, Mai.
Ayo, Mbak Putri. Kurangi motivasi peserta didik untuk belajar menulis dan memahami teks negosiasi. Peserta didik belum memiliki motivasi yang kuat untuk belajar menulis dan memahami teks negosiasi. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang bersemangat dalam belajar. Ya, dari ketiga, ini ada permasalahannya, tiga ini. Yang pertama, kurang paham peserta didik tentang struktur dan unsur teks negosiasi, faktor kebahasaan juga. Terus kurang berlatihnya peserta didik dalam menulis. Yang gemar menulis tadi hanya tiga orang. Yang lainnya gemarnya apa? Baca, mendengar. Terus apa lagi? Menonton, melihat. Ya. Nah, di sini kita berlatih menulis tentang negosiasi, ya. Menulis cara bernegosiasi, menulis dengan menggunakan bahasa negosiasi. Oke. Kemudian yang tiga, kurangnya motivasi. Apa yang membuat kalian malas menulis? Ya, motivasinya apa? Kalau menulis itu melatih kita dalam gerakan dalam menulis, terus melatih kita berpikir, bagaimana caranya kita mengeluarkan tulisan-tulisan yang baik. Seperti Deska tadi, dia senang sekali menulis novel. Dia berpikir bagaimana alur ceritanya dengan bisa tersusun dengan baik. Itu ya, dari alurnya awal hingga akhir sebuah cerita itu satu runtutan atau satu garis besarnya tidak terputus-putus. Itu kan menulis belajar menulis atau sering-sering menulis, berlatih menulis, jadi berpikir kita mengasah otak kita untuk selalu berpikir kritis, berpikir kreatif, ya. Membaca juga memasukkan dalam berpikir kritis, kreatif, ya. Membaca banyak ilmu yang kita dapat, menulis banyak ide yang kita keluar. Oke, baiklah selanjutnya. Nah, materi teks negosiasi. Materi teks negosiasi. Oke, materi teks negosiasi kan tadi udah ya. Pengertian negosiasi kemarin sudah diberitahukan. Apa itu pengertian negosiasi? Interaksi sosial untuk menyelesaikan tujuan yang bertentangan. Interaksi sosial menyelesaikan tujuan yang bertentangan. Ya, dua orang yang memiliki tujuan yang berbeda. Bagaimana menyatukannya semua sama-sama menghasilkan kebaikan. Ya kan? Terus ada lagi. Ya, kemudian iya, untuk menghindari konflik, benar sekali Deska. Ada lagi. Ada lagi tidak? Iya, adanya komunikasi. Ya, selanjutnya. Ini dia. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda tanpa adanya pertemuan. Oke, ini dia tadi struktur teks negosiasi. Nah, dalam menulis teks negosiasi, struktur ini harus ada dalam sebuah teks, ya. Tadi sudah disebutkan di awal. Apa aja unsur teks negosiasi? Kata Deska, Bu, ada 7. Terus disebutkan orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan. Siapa yang bisa baca ini dari Rahma? Rahma siapa? Rahma ada 2 nih. Rahma Zahira. Zahira. Ada. Ciri kebahasaan, bahasa yang dipakai dalam teks negosiasi adalah bahasa yang santun dan persuasif. Persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Hanya dengan cara itu pendekatan dapat dilakukan. Dengan bahasa yang bujukan. Ya enggak, kita bernegosiasi menginginkan sesuatu kalau tidak membujuk, tidak merayu, tidak akan dapat. Ya. Dengan rayuan, apa yang kita inginkan pasti dapat. Ya, jadi menggunakan bahasa apa tadi? Santun, benar. Sudah jelas materinya? Sudah tahu cara menggunakan menulis teks negosiasi? Sudah. Baik, selanjutnya
Agar tidak tegang, kita ice breathing. Ya, peregangkan tangan. Ayo goyang kanan kiri. Biar tidak capek duduknya. Ya, mulai kita nanti berbaris. Dan oke. Baiklah. 1, 2, 3. Konsentrasi. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil. dan beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Oleh. Konsentrasi, Mbak Naya. Naya. Oke ya, kita ulang ya. Konsentrasi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang adil. dan beradab. 3. Persatuan 4. Kerakyatan yang Dipimpin. Dia mana udah tadi? Keselio. Bedanya keselio. Nah, sekarang kita menentukan sebuah kelompok. Oke ya, tentukan kelompok di mana tiap-tiap kelompok sesuai dengan urutannya. Jadi kalau Ibu sebutkan Pancasila bukan satu kata lagi, tapi per kalimat. Persila. Persila ya. Sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kelompoknya. Emang ada Pancasila ada 6, 7? Dengan presidennya. Ya. Oke, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemerintahan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan. Yang Allah bagi Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Dan silakan duduk dan berdiskusi sesuai dengan kelompok silanya. Oke, sudah semua sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ya, baiklah. Ini ada KPD dibagikan sesuai dengan kelompok. Ini kelompok mana nih? 1, 2, 3. Ini 4, 5. Ya, selamat mengerjakan. Dan penilaian ini ada penilaian sikap pribadi, yaitu kecepatan kalian dalam berdiskusi. Kemudian ada penilaian kelompok. Ya, ingat ya, itu dari awal tadi sampai akhir ada penilaian tersendiri. Jadi yang tidak berdiskusi, jangan harap dapat nih nilai. Yang maju dan yang di
bangku, tolong tanya jawab. Ya, pertanyakan apa hasil diskusi kawannya yang menurut kalian belum sesuai atau masih tidak lulus dalam struktur teks negosiasi. Baik, kelompok 2, silakan maju. Sila kedua. Sila kedua apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dia presentasi dari sila kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan membacakan skenario naskah yang telah kami buat. Tentang dua polis jodoh. Selamat siang. Selamat siang. Mau beli apa, Mbak? Ini Mbak, saya mau beli buku buat anak saya. Mau cari model yang kayak masa, Mbak? Model biasa aja, Mbak. Silakan Mbak beli ke dalam toko. Silakan isi Mbak, banyak kok pilihannya. Saya suka yang ini saja. Kalau pilihnya sedang ya. Iya Mbak, cocok kalau dipakai aja, Mbak. Ini berapa, Mbak? Ini harganya 50.000. Tidak boleh Mbak, itu bagus ada barangnya. Tidak bisa kurang Mbak. 45 boleh Mbak. 40.000 ya Mbak. Itu boleh ngeliatin saya loh. Bener Mbak, tidak boleh. Nanti toko saya bangkrut. Sudah Mbak, 40.000 saja saya udah. Mau beli apa lagi Mbak? Itu saja Mbak, ini duitnya Mbak. Uangnya 50.000 ya Mbak, ini kembaliannya 5.000. Terima kasih Mbak. Ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba. Nah, siapa? Saya Safira dari kelompok 3, sila ketiga Persatuan Indonesia. Mau nanya orientasi dari skenario kalian yang mana? Orientasinya tuh selamat siang. Selamat siang, siang. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sekarang apakah sudah runtut teks negosiasinya? Sudah ada orientasi? Terus penawaran? Persetujuan? Kalau persetujuannya maksudnya yang mana? Yang kalimat apa? Itu boleh Mbak. Penawaran tadi. Ya Mbak, 45 saya ambil ya. Rian, jadi ya harus sesuai buat teks negosiasi. Harus runtut, berarti kan udah masuk ya. Oke, terima kasih untuk kelompok sila kedua. Selesai presentasi. Oke, dari presentasi ini simpulannya apa ya? Apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Rin? Menjawab nih. Kesimpulannya kita bisa meningkatkan komunikasi, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, untuk meningkatkan kemampuan melupakan masalah. Jadi dalam kita pelajari negosiasi hari ini, kita bisa berpikir kritis bagaimana berbahasa yang santun, terus tidak menghindari sebuah konflik dengan bernegosiasi. Ya, itu ya simpulannya. Ya, ya Deska. Pada pembelajaran hari ini karena ada ice breaking jadi makin seru, terus juga ada medianya jadi
nggak bikin ngantuk dan bosan. Ya, terima kasih. Jadi penggunaan media sosial. Kira-kira ketercapaian kalian sudah bisa belum dalam menulis teks negosiasi? Sudah. Ya, mudah kan dalam menulis? Mudah. Jadi harus sering-sering berlatih karena menulis itu akan menumbuhkan berpikir kritis dan menumbuhkan kita lebih kreatif lagi, ya. Jadi jangan hanya 3 orang saja yang senang gemar menulis, tapi kalau bisa seluruh kelas, siswa di kelas ini gemar dalam menulis karena sudah tahu trik-trik bagaimana cara menulis yang benar, ya. Selanjutnya, oke, jangan lupa hasil dari diskusinya dikirimkan ke link barcode yang sudah ada di LKPD, yang agar bisa dicek lagi sama ibu. Kemudian ibu udah mengirimkan refleksi diri kita, apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran ini, terus bagaimana kesanggupan kita dalam belajar hari ini. Itu ada di grup kelas, udah ibu kirimkan linknya, tolong diisi sebagai refleksi kita untuk pembelajaran yang akan datang. Apakah ntar medianya mau ditambahkan lagi atau bagaimana, ya, tolong diisi, jangan sampai tidak diisi. Baik, selanjutnya ada pembelajaran selanjutnya, yaitu tadi yang sudah kalian tulis. Tolong nanti untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita membuat teks negosiasi tersebut dalam bentuk bergambar, ya, proyeknya, agar bisa dipublikasikan seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk pembelajaran kita selanjutnya. Itu untuk pembelajaran kita selanjutnya, ya. Jadi tugas yang tadi, ya, KPD yang tadi itu dipelajari bagaimana membuat sketsanya nanti, ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ketua kelas mohon memandu doanya. Semua siap. Udah mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengirim tugasnya, ya. Ya, Bu. Tolong bereskan kembali bangku hasil diskusinya, rapikan kembali.